Itulah termasuk saya juga belajar sedekah brutal dan membabi buta, itu yang saya lakukan, termasuk kalau bisa ngagetin orang sedekah. Ya. Quantum changing tuh begitu. Kalau saudara mau hebat, sedekahlah 10%. Tapi kalau mau lebih hebat lagi, tokonya saudara sedekahin. Jadi gimana caranya kalau pengen punya tanah? Ada 30 juta, bagiin aja udah. Tiru cara saya. Situ kerja, gajian, nggak usah kasih istri, nggak usah. Bagiin aja udah. Hasil jual tanah, nggak usah dibagiin ke ahli waris. Bagi aja udah sedekah ke orang lain. Nanti ahli waris tidak akan ada yang miskin, nggak ada, semua dikayakan. Nah, saya di Semarang kemudian ketemu satu sub, apa yang beliau sampaikan di saya? Udah mas, gampang. Nyari ustadz, nyari santri gampang. Gimana caranya, Ustaz? Sujud aja minta sama Allah. Batin saya kalau ini sih gampang ya. Gampang, tapi gimana? Ya udah, sujud aja minta sama Allah. Pada saat itu Ustaz ngomong aja cepat. Iya, maju lah kita Presiden 2024. Emang ya apa? Emang susah apa? Tinggal sujud doang. Iya. Minta kekuatan dari Habis Allah. itu tinggal dipilih deh. Bos banyak mereka hampir sama bahasanya ya. Ya intinya bahasanya hampir sama, ketika minta sesuatu tinggal sujud saja, tidak sulit. Yeah. Jadi sebenarnya minta sesuatu itu tidak sulit. Satu, tinggal sujud. Terus kemudian sedekah itu ya sedekah yang brutal, sedekah itu yang banyak, ya kan? Bahasanya. Nah, ya. Berarti ini tantangan kepada Jody atau Mas Mono nih, Pak? Semuanya kan circle-nya mereka sedekah secara brutal, ya kan? Ya jadi ini tantangan lah kepada keseluruhnya, baik Yusuf Mansur, kemudian Jody, kemudian Mas Mono. Coba itu harta kekayaannya sedekahkan lah dalam bentuk apapun dan itu dipublish ke publik gitu ya. Jadi penora bahasa Jawane ki aja ndobos tok gitu. Assalamualaikum Pak Jeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kemarin Haji. kita sudah membaca-baca ya, ternyata respon dari masyarakat atau netizen ini luar biasa mendukung bagaimana seruan dari investor-investor ya yang mengatakan bahwa perlunya boykot produk-produk Yusuf Mansur ya, misalnya bisnis kuliner warung steak, Haji Slamet, kemudian yang lain, Paitren dan lain gitu Pak. Karena ini sebagai sanksi sosial dan juga supaya mendesak Yusuf Mansur itu segera menunaikan kewajibannya ya, menunaikan apa yang telah dijanjikan bahwa mereka akan mengembalikan uang-uang para korban itu Pak. Baik. Nah kalau bicara warung steak ini tidak lepaskan ini dari owner pertamanya yaitu Jody Pak. Nah ini kan Jody sendiri juga erat kaitannya dengan Yusuf Mansur ya, yang mereka seperti tidak terpisahkan lah ya, mengatakan juga Yusuf Mansur itu gurunya. Dan di berbagai kesempatan ini Jody terlihat sekali seringkali muncul dan memberikan testimoni ya. Kemudian ada Mas Mono juga ya, di mana Yusuf Mansur sendiri juga mengklaim mempunyai saham di ayam bakar Mas Mono dan juga warung steak and shake begitu. Nah dulu Pak Aziz ini kalau tidak salah mengatakan bahwa mereka ini seperti circle atau lingkaran apa Pak, tukang obat gitu Pak ya? Iya betul. Ya. Obat, ya. Yang satunya teriak-teriak ini obat manjur ya kan. Kemudian yang satunya mengatakan mereka beli nih seolah-olah pembeli, tapi padahal teman sendiri gitu Mas. Oke, supaya kita tidak dianggap cuma omong-omong saja ya. Nah ini kita buktikan, ini ada video-video mengenai testimoni dari Mas Mono dan Jody di acara kajian Yusuf Mansur. Sekarang teman-teman. Oke Pak, jadi ini maksud saya bahwa membuktikan Jody sama Mas Mono ini bahasanya itu sama gitu Pak. Iya, kalau si Jody kan ngomong tinggal sujud, minta apa-apa tinggal sujud gitu. Nah, ini kan bahasanya ya. Kemudian si Mas Mono itu mengatakan sedekah itu harus brutal ya, maksudnya brutal itu ya apa-apa disediakan itu kan sama dengan Oke teman-teman, itu tadi videonya ya. Nah ini kalau kita perhatikan ini bahasanya ini mirip-mirip dan sama persis dengan kata Pak Yusuf Mansur gitu Pak ya. Misalkan Jody mengatakan kalau mau minta apa-apa tinggal sujud sama Allah gitu ya. Nah seolah segala sesuatu dibikin mudah gitu. Kemudian Mas Mono sendiri mengatakan bahwa
sedekah itu harus brutal gitu ya. Jadi kita punya apa ya, segala yang kita punya itu kita sedekahkan ya, nantinya akan mendapat kembalian berkali lipat gitu aja. Jadi sedekah ini dapat ini ya, sedekah motor dapat mobil gitu, bahasanya kan seperti itu ya, sama dengan Yusuf Mansur. Nah ini kan berarti memang buktikan Pak, ini mereka satu circle gitu. Iya. Ya, di samping mereka ya mereka hampir sama bahasanya ya. Ya intinya bahasanya hampir sama, ketika minta sesuatu tinggal sujud saja, tidak sulit. Jadi sebenarnya minta sesuatu itu tidak sulit, satu tinggal sujud, terus kemudian sedekah itu ya sedekah yang brutal, sedekah itu yang banyak ya kan. Nah, beberapa bulan yang mungkin hampir 1 bulan atau lebih 1 bulan lah. Itu kalau Yusuf Mansur mungkin 2-3 bulan yang lalu saya menantang Yusuf Mansur agar Yusuf Mansur mensedekahkan semua semua harta kekayaannya, baik atas nama Yusuf Mansur, kemudian yang di atas namakan Steak and Steak, kemudian yang di atas namakan Bebek Slamet, kemudian yang di atas namakan ayam goreng Mas Mono dan seterusnya lah. Kalau berani ya kan, tolong disedekahkan. Waktu itu kita kasih 40 hari, waktu 40 hari apa 1 bulan lah, saya lupa itu. Ternyata kan sampai dengan saat ini tidak juga ada beritanya. Kemudian 1 bulan yang lalu, kalau Jody memang berkata seperti itu, dan di media sosial itu kan banyak Jody berkata ABC lah, sedekah dan lain sebagainya ya. Nah, kita minta kan 1 bulan yang lalu, mungkin kurang lebih 1 bulan yang lalu, jadi untuk mensedekahkan semua warung steaknya berani nggak? Ternyata sampai dengan sekarang nggak berani. Sehingga apa yang diutarakan oleh Yusuf Mansur, apa yang diutarakan oleh Jody, kemudian yang diutarakan oleh Mas Mono, ini hanya lingkaran saja Mas, sama begitu. Jadi menurut bahasanya setelah ada kampanye presiden itu hanya omon-omon saja begitu. Jadi nggak ada kenyataannya. Kalau berani ya sedekahkan aja. Ini kan katakan lain negara kan lagi banyak mau bayar utang nih, sedekah. Kalau nggak mau disedekahkan ke perorangan ya sedekahkan saja sama negara gitu. Kasih sama negara untuk bayar utang, biar kita ngelihat juga rakyat ini kan jadi seneng gitu. Jadi mereka juga bukan hanya ngomong saja, tetapi buktikan kalau mereka sendiri juga mempraktekkan apa yang diucapkan gitu. Kalau enggak mau sedekah yang paling enak dan dirasakan masyarakat ini, harta kekayaannya dijual lalu disedekahkan untuk bayar jalan tol itu, biar kita lewat tol Trans Jawa ini gratis gitu. Berarti ini tantangan kepada Jody atau Mas Mono nih Pak? Semuanya. Kan circle-nya mereka sedekah secara brutal ya kan. Ya jadi ini tantangan lah kepada keseluruhnya, baik Yusuf Mansur, kemudian Jody, kemudian Mas Mono. Coba itu harta kekayaannya sedekahkan lah dalam bentuk apapun, dan itu dipublish ke publik gitu ya. Jadi penora bahasa Jawane ki aja ndobos tok gitu. Ya kalau bahasa Jogjanya ya ndobos tok gitu, kan nggak ada buktinya mereka nyedekahkan gitu. Kita kan maunya bukti. Kalau cuman ngomong, lidah kan tidak bertulang. Siapapun bisa ngomong saya sedekah A, sedekah B, tapi kan harus ada kenyataannya begitu. Nah, saya kira kalau nanti Yusuf Mansur, kemudian Mas Mono, kemudian Jody Broto Suseno itu tidak menyedekahkan, ya patut untuk tidak kita percaya. Mereka hanya omong-omong saja, ngomong saja, kemudian dobos saja itu. Yang patut kita pertanyakan ini terkait dengan ini juga Pak ya, pengelolaan Pak. Ini hasil sedekahnya dikelola kemana gitu Pak ya? Karena ini terlihat berhasil juga karena efek-efek dari testimoni mereka itu ya, karena hasil kerjasama mereka. Karena misalkan Yusuf Mansur dalam satu kajian 1 jam gitu ya, mereka nanti ditampilkan menit keberapa gitu ya, dan di akhir pengajian itu ternyata seperti kesaksian dari kesaksian dari Marbot Matiji yang mengatakan di dalam acara nikmatnya sedekah Yusuf Mansur ini seringkali dalam satu kajian saja. Nah kalau Sunandar mengatakan ini kendaraan, mobil dan juga motor gitu ya. Kalau Pak Matiji mengatakan itu karungan begitu ya, berupa uang dan perhiasan. Terus kemudian
ada di Boyolali, di Grobogan, ada Mas Warto mengatakan bahwa dia melihat suatu kajian Yusuf Mansur itu berhasil mengumpulkan 1 kardus rokok begitu Pak. Itu kan besar sekali Pak ya. Besar ya. Nah, itu kan nah ini dibawa kemana kan? Ini peratu kemarin juga di dalam persidangan kan saksi juga menyebutkan bahwa ketika ada Damai Indonesiaku yang isi Yusuf Mansur, itu kan di kota wisata juga ada yang banyak yang nyumbang juga, termasuk kendaraan roda 4 juga kan. Iya, betul. Nah kemudian itu dikemanakan kan kita nggak tahu. Iya. Dan anehnya juga di dalam ajakan mereka begitu ya, testimoni Mas Mono gitu katakanlah gitu. Nah mereka itu sedekahkan itu bukan kepada kerabat-kerabat kita yang membutuhkan, kerabat kita yang masih susah atau orang-orang terdekat, anak yatim, tetapi selalu contohnya itu disedekahkan ke lembaganya Yusuf Mansur, ke PPPA gitu Pak ya. Iya, sama kemarin terungkap juga kan di persidangan bahwa ada pengajian, kemudian dalam beberapa pengajian itu jamaah dikasih nisan ya, dikasih papan berbentuk nisan, kemudian tinggal ditulis nama ya. Sebagian sudah ditulis nama, sebagian ditulis nama, meninggal nanti tinggal ngisi saja meninggalnya kapan, terus kemudian dikasih kain mori, ya untuk pembungkus kain kapan lah, kain kapan untuk membungkus, jadi suatu saat itu ingat. Tapi ujung-ujungnya kan terungkap di dalam persidangan kemarin kan ujung-ujungnya suruh sedekah, dan sedekahnya itu ke Darul Quran kan begitu. Jadi menurut hemat saya ini adalah sebenarnya adalah akal-akalan ya, dugaan saya mengatakan bahwa hal-hal seperti ini adalah akal-akalan agar orang takut kalau besok mati belum bersedekah, jadi sebesar mungkin mereka bersedekah kan begitu. Dan lucunya kan bukan kepada yang membutuhkan, ke Darul Quran gitu. Kemudian Darul Quran pengelolaannya bagaimana? Kan kita nggak dikasih ngerti berapa dapatnya, terus kemudian untuk pembangunan apa, kan kita nggak ngerti. Tapi yang kita lihat justru mereka tidak memberikan laporan. Yang kita lihat justru Yusuf Mansur yang saat ini kaya raya, ngeklaim punya Bebek Selamat punya dia, kemudian Mas Mono punya dia, kemudian Stick and Shake kan punya dia. Ini yang kita pertanyakan gitu loh. Patut kita tidak mempercayai bahwa sedekah itu dipergunakan sebagaimana mestinya kan begitu. Iya.